karena saya nggak bisa gini aja, kehidupan tetap berjalan, kebutuhan terus berjalan kan. Jadi saya waktu itu open PO masakan, salah satunya masakan yang ada di sini. Muter. Ya. Nah, dia bisa muter-muter. Seneng ya dapat Namanya kawan Temi robot. ya? Temi namanya. Temi. Ada maknanya nggak, Sis? Ini nggak ada namanya, nggak ada makna. Cuma dibikin untuk semua negara jadi hafal dan cepat ingat. Temi aja gitu. Wow. Gitu. Tapi ini aslinya Amerika. Oke, keren. Sudah banyak dipergunakan ya, Sis? Ini di COVID time berguna sekali. Waktu itu saya masukin di rumah sakit COVID untuk ngantar obat ke pasien, jadi nggak perlu suster. Tapi sebenarnya ini robot sahabat kita. Dia bisa presentasi buat kita diam aja. Dia bisa nyanyi, kita diam aja, tergantung di fungsinya. Oke, Ya. Thank you Pak. Thank you Pak Harmin. Thank you Temi. Halo Sobat Kelvin Hartono Official, jumpa lagi bersama saya Kelvin, dan hari ini kita kedatangan seorang wanita yang luar biasa. Dia adalah ibu robot dari Indonesia, Makasih, Ibu Pak Julie. Terima kasih. Tolong diperkenalkan dong Bu Julie. Saya Kiprahnya juga sekalian. Saya Julie Cindrawan, saya guru sebenarnya. Saya ngajar robot dari hampir 19 tahun ya, kalau sudah dipotong COVID 3 tahun, 19 tahun. Saya mengajar dari anak 3 tahun sampai SMK, SMA SMK. Dahulu saya banyak mengajar kursus lalu di ekstra, tapi sekarang sudah lebih banyak intra, masuk dalam pelajaran sekolah, dan KDKI-nya pun sudah siap, tinggal Presiden ke-8 kita menggunakannya, amin. KDKI-nya apa? Sesuai kurikulum Indonesia, sudah tinggal digunakan. Keren sekali ya kiprahnya, dan tadi kita lihat itu tadi salah satunya adalah robot yang dipergunakan Ibu Julie di rumah sakit. Selain itu Ibu Julie juga merupakan caleg ya teman-teman ya. Boleh dong diceritain dikit? Ya, aku bersyukur dapat kesempatan. Sebenarnya tidak pernah ada rencana mencalekkan diri, tapi anak saya berkata, "Mami, tugas Mami belum selesai. Mami, Indonesia belum tahu teknologi, Indonesia belum cinta terlalu teknologi." Padahal anak Indonesia dia mengikuti saya, juara-juara Indonesia banyak sekali dari TK. Jadi bilang, "Mami tolong maju, dan mungkin satu saat Mami bisa ada di DPRD atau DPR." Dia kan nggak tahu DPRD DPR, bisa membuat satu regulasi untuk anak-anak Indonesia pintar. Jadi sekarang saya maju nyalek karena anak saya, semangat dari anak saya, dan 3 visi saya. Nomor 1, pendidikan usia dini. Nomor 2 adalah mengakomodasi difabilitas. Dalam arti murid saya 30% itu kan difabel ya, tunagrahita. Jadi kalau kita disebut otis karena banyak main HP, mereka jago di teknologi, mereka hobi di teknologi. Yang ketiga, gender wanita. Kenapa gender? Saya banyak mengalami Indonesia, saya pergi, biasanya yang dikasih kesempatan mencoba workshop robot itu biasanya anak lakinya, anak perempuannya sudahlah di rumah aja, masak-masak aja nih gitu ya. Tapi sebenarnya Indonesia perlu sekali wanita insinyur, perlu wanita yang membangun agar komplit ya, karena Indonesia wanita itu melihat sisi yang berbeda dengan laki-laki. Benar sekali, dan saatnya sekarang wanita Indonesia berkiprah, dan salah satunya ada Ibu Julie. Amin, dan jangan lupa Ibu Julie dari PDIP Perjuangan, warnanya merah ya. Warnanya merah. Kita dukung rame-rame ya, khususnya teman-teman yang ada di Jakarta Barat.
Ya, dapilnya mana aja bisa disebutin, Cis? Dapil saya di Taman Sari, Palmerah, Kebon Jeruk, Kembangan, dan Grogol Petamburan. Kebetulan saya masuk dapilnya Masuk ya? Sis. Benar masuk ya? Iya. Di bawah satu kampung ya? Iya, sip. Kita dukung rame-rame ya untuk keberhasilan Iya, caleg terima dari kasih. Ibu Juli. Nah, teman-teman, kita sudah kedatangan tamu luar biasa. Kita dengarkan siapa dia dan tolong diperkenalkan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Astrid Panghegar, biasa dipanggilnya Astrid Tang. Nah, saat ini saya lagi coba untuk memulai bisnis yang namanya bisnis di F&B ya, food and beverage, yaitu adalah hot mangkok seperti ini. Kemasannya ini rice bowl seperti ini ya. Nah, tapi rice bowl yang pada umumnya itu biasanya rice bowl dari Jepang. Nah, tapi karena saya di Indonesia, saya mau mengangkat nih Bu, mau mengangkat makanan dari Nusantara yang kaya akan rempah. Karena Indonesia ini kan penuh dengan rempah ya, kaya akan rempah. Dan itu sebabnya kita dijajah. Makanya saya mau angkat masakan Indonesia untuk jadikan rice bowl Nusantara. Iya. Gitu. Yang selama ini yang kita tahu kan rice bowl itu hanya Jepang ya Bu ya. Nah, tapi saya maunya makanan Nusantara kita bentuk, dikemas di dalam bentuk rice bowl. Supaya lebih terkesannya lebih modern, gitu ya, lebih kekinian. Iya. Yuk, kita udah gak sabaran nih untuk cobain Aduh, produknya. kayaknya aku pengen coba yang ini, maaf ya Raden. Aduh, ini menarik sekali, lihat ya. Bisa dijelaskan yang itu? Nah, yang ini dulu. Ya. Kalau yang ini adalah ayam nano-nano namanya. Ayam nano-nano. Kenapa saya bilang ayam nano-nano? Karena di sini itu penuh dengan cita rasa gitu ya. Ada asamnya, ada manisnya, ada asinnya, ada pedesnya. Nah, asamnya itu dari mana? Dari tomat dan dari jeruk limau. Jadi pada saat kita makan itu kerasa seger gitu di mulut ya. Boleh dicobain. Silakan dicoba kalau mau dari coba. sejam yang lalu. Kalau ini apa? Kalau ini ayam matahan. Ayam matahan. Iya, ayam matahan ini adalah ayam sambal mata sebetulnya. Oh, ini pedas banget itu. Nah, kenapa saya namakan ayam matahan bukan ayam sambal mata? Karena supaya beda Pak, karena semua menu di sini juga namanya juga unik-unik gitu, supaya lebih mudah diingat juga dan beda dari yang lain. Menunya apa aja tadi yang kamu bilang selain itu? Ini ada 7 macam. Yang ini ada ayam matahan, yang ini ada ayam nano-nano, yang di sini juga ada daging judes, yang di sini ada cumi ambiar, ini ada Proses ayam namanya ada unik-unik ya. Namanya unik-unik ya. Dan ini ada ayam hijau, satu lagi ada tombol petir gitu. Dan semuanya ini juga sudah kita sudah lengkap ya untuk perizinannya. Dan ini juga sudah halal juga. Dan kita juga open kemitraan sebetulnya Pak. Cuman sebelum kita open kemitraan, kita juga harus membuat si hot mangkok ini juga lebih dikenal sama banyak orang. Karena kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan saya langsung buka untuk kemitraan, nanti takutnya di kota-kota mana belum kenal dengan hot mangkok, kasihan mitra yang bekerja sama dengan kami gitu. Jadi nanti penjualannya mereka juga bisa turun gitu ya, karena ya orang belum paham itu hot mangkok itu apa. Harus diperkuat dulu brandingnya. Betul. Dan setelah itu baru bikin SOP yang kuat. Betul Pak. Iya. Sepertinya saya harus belajar nih dari Bapak nih. Sudah sharing ya. Terus boleh 52 tahun, gado-gado iya, belum. keren. Puji Tuhan. Usia saya. Hebat banget. Saya baru mau mulai, Bapak udah 52 tahun. Iya. Nah, terus gimana sih kisahnya sampai bisa terjun ke jualan produk ini? Inspirasi dari mana? Ini awalnya memang dulu ya Pak, saya pas pada saat sebelum pandemi, saya memang ada buka salon Bu, tapi salon di rumah. Dan memang itu ramai sekali salonnya. Nah, setelah pandemi itu semua tutup 2 tahun, saya karena sudah terbiasa, saya ada aktivitas. Jadi saya pikir apa yang harus saya lakukan pada saat pandemi gitu. Karena saya nggak bisa gini aja, kehidupan tetap berjalan, kebutuhan terus-terus berjalan kan. Jadi saya waktu itu open PO masakan. Salah satunya masakan yang ada di sini. Tunggu, ini apa dong? Ini ayam hijau Bu. Sebelum saya coba mesti tanya, ayam hijau. Iya. Jadi bedanya dengan nano-nano tadi apa tuh? Bedanya di sambal Bu. Kalau ini sambalnya sambal cabai hijau. Oke. Tadi yang nano gimana pendapat sis? Karena nano-nano bercampur-campur. Enak ya? Harus coba sendiri. Segar banget. Terus kisahnya gimana, suka dukanya dalam merintis usaha ini? Ternyata banyak susahnya
banyak Oh ya? dukanya. Ceritain dong. Kenapa? Karena ya awalnya saya pikir kan ini memang sudah banyak dikenal sebetulnya Pak. Jadi ini 2 tahun ya, 2 tahun ya kamu ya? Pas Usaha pada pandemi ya? Jadi Masuk kalau 3 ini tahun ya? masih baru Pak, tapi kalau misalkan yang open PO-nya dari saat pandemi. Nah, pada saat pandemi memang antusiasnya tuh luar biasa sekali. Orang sangat tertarik dengan yang cumi dan tongkol karena kan memang jarang sekali yang menu itu. Nah, setelah itu saya ada masuk ke beberapa kafe Bu untuk lauknya aja. Nah, pada saat sekarang saya sempat usaha kemarin ya turun hancur gitu ya Bu ya. Suami juga sama, usahanya juga jatuh. Nah, saya juga pikir apa yang harus saya lakuin lagi. Tadinya saya mau ke minuman awalnya, tapi ada beberapa kendala ya, dan sharing sama teman-teman. Kalau untuk minuman, untuk brandingnya lebih susah karena untuk cari ciri khas itu susah kalau untuk minuman. Kalau makanan, Cici udah punya ciri khas, dia bilang gitu ya. Kenapa nggak coba ini aja di franchise? Kenapa nggak coba diangkat aja, dibentuk dalam rice bowl? Dari situ sih Pak, saya coba, saya trial, kasih ke orang, kasih ke saudara gitu ya. Dan antusiasnya lumayan bagus banget. Jadi saya juga kepikiran nih, oh ya udah deh kita kembangkan nih hot mangkok. Offline atau online? Itu dulu aja. Dulunya itu online aja Pak. Online. Sekarang udah? Saya belum ada offline, sampai saat ini pun kita masih online. Jadi kalau untuk offline-nya kita masih bazar to bazar. Kenapa bazar to bazar? Karena untuk memperkenalkan itu sendiri apa. Makanya saya bazar ke bazar. Nah, untuk bulan ini Agustus kami akan buka outlet di Serpong di Alam Sutra di Pasar 8 Pak. Tanggal? Tanggalnya masih belum tahu soalnya Pak, masih. Iya, soalnya kita ada acara juga di sana, Inspira Fest. You have ya? Iya, ikutan. Wow. Mungkin kalau aku itu ntar aku datang. Ikutan. Agustus berapa? 11, 12. Kita juga, saya juga masuk finalis. Oh, masuk finalis. Masuk finalis, Garuda Wuplo. Ya, thank you. Jadi sis juga bisa kembangkan semua nanti. Ada juga nanti bisa saling berkol ya, Pak? di Alam Sutra. Di Alam Sutra. Kita ikutan di Miss Mary Riana, motivator nomor 1 Asia wanita, nomor 1 Asia. Ya saling kolaborasi lah intinya lah. Tapi saya kagum dengan sekarang wanita-wanita sekarang yang luar biasa kiprahnya. Harus ini hebat, bisa ciptain 7 macam dari cumi. Tadi saya sempat tanya ayam ada 4 macam sampai apa? Ada cumi, ada beef, ada cakalang, ada cakalang. Satu lagi apa itu? Itu daging kan? Iya, daging ya. Iya. Sis ada pertanyaan lagi? Iya, itu pertanyaannya kalau mitra, jadi bagaimana membungkus? Jadi di freezer di mitranya yang di barat atau di timur, di utara gitu ya? Jadi untuk kemitraan, nanti kita masak satu dapur Bu. Kenapa satu dapur? Karena untuk menjaga kualitas rasa. Karena kalau misalkan Central Kitchen itu? Central Kitchen. Jadi Central Kitchen-nya kita di Cikarang, lalu nanti dikemas dalam bentuk frozen, baru kita kirim. Oke. Bisa di frozen tetap rasanya seenak ini ya, sama yang sudah dicoba ya. Sis kok makannya dikit banget sih? Ini jujur ini pedas loh. Pedas. Tapi gimana rasanya? Oke, rasanya oke. Depan saya 3 biar dikit. Siap. Gimana Bu? Cocok nggak Bu? Ini baru puncong sih. Ini enak banget. Tapi pasti yang lain enak banget. Satu kalau udah enak banget, tangan yang memasak itu kan sama ya. Apapun yang dimasak harusnya sih bakal enak banget. Tangan dingin ya. Tangan dingin ya. Dan kita bisa seperti ini, lakukan seperti ini, video review ini untuk mendukung UKM supaya bisa lebih dikenal ya, dipromosikan. Kita lakukan ini nggak terasa sih dari awal pandemi loh. Dan kita harus konsisten saya baru diundang hari ini. Ada gilirannya pastinya. Terima kasih ya Pak Kevin. Oke, sama-sama. Harapan Anda dengan hot mangkok. Harapan saya hot mangkok ini bisa lebih dikenal sama banyak orang. Amin. Mitranya juga bisa di mana-mana, dan saya juga pengen ya nanti ada menu hot mangkok ini yang dikemas dalam bentuk kaleng. Wow, bagus. Tujuannya untuk ekspor keluar, untuk lebih gampang ke luar kota. Siap. Kita doakan semoga tercapai ya. Pasti. Nah, tadi teman-teman review kami bersama dengan hot mangkok yang seperti ini nih, luar biasa.
Dan kita doakan semoga sukses ya di kemudian hari dan bisa go nasional dan go internasional. Makasih Pak. Kita jangan lupain ya kalau udah ke Jepang. Yes. Kita jangan lupain ya. Iya dong. Yes. Oke. Sis, nggak ada pertanyaan lagi? Nggak, Baik. thank you. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan kami bertiga mengucapkan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dah.